frozen, I held my breath right from the start. I knew. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devrianto, Prodi Pendidikan Geografi. NIM atau nomor induk maju saya 09011 atau 333 5014. Materi hari ini yang akan saya sampaikan, materinya itu berjudul sumber daya alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang pakai sweater bisa dipersilakan. Berdua aja dulu. Misalnya, sok. Silakan. Hari ini kita masuk ke materi baru ke bab selanjutnya, karena yang sebelumnya itu kita setelah melewati bab pertama kedua, sekarang ketiga. Yang pertama itu tentang biosfer, kemudian dengan antroposfer efek. Sekarang itu masuk ke bab baru, bab ketiga, yaitu tentang sumber daya alam. Tapi sebelumnya tenang, saya akan mengenalkan ke kalian dulu, oke? Harus semuanya tenang. Yang sebutkan namanya angkat tangan, karena itu akan menilai hadir kalian, oke? Yang pertama, Ardi Ferdiansa. Amelia. Aulia Ramadhan. Jabarkan atau menjelaskan tentang materi ini. Kalian harus fokus apa yang saya sampaikan. Nanti saya akan melakukan model pembelajaran modelnya itu artikulasi. Jadi setiap anak akan menceritakan kembali apa materi yang saya sampaikan. Jadi kalian harus disiplin, fokus, oke? Paham? Oke. Untuk teman-teman kita yang sakit, kita doain supaya mereka bisa bergabung dengan kalian lagi. Tapi sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin setiap hari kalian itu diajak sama Pak Bupati, oke? Gak apa-apa, oke. Oke, udah siap semuanya? Kita masuk ke materi baru. Siap? Ya. Oke, ya. Oke. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bab pertama tentang biosfer, bab kedua itu tentang antroposfer. Biosfer itu kita masuk lagi ke sumber daya alam. Di sini setelah kita mempelajari biosfer tentang lapisan hidup, kemudian antroposfer tentang manusianya, lalu kita bagaimana di lapisan kehidupan itu kita bisa dimanfaatkan untuk kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Oke, nah di sini dimaksudnya itu ke dalam bab ketiga, yaitu sumber daya alam. Di sini kita akan mencoba untuk mengkaji tentang apa sih itu sumber daya alam, lalu penggolongannya, jenis-jenisnya, ya kan? Sebelum kita masuk ke sumber daya alam, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian sumber daya. Ada yang tahu dari semuanya? Apa sih itu sumber daya? Ada yang tahu? Kenapa? Jangan malu untuk mengungkapkan pendapat. Apa itu sumber daya? Apa? Gak tahu lagi dong, angkat tangannya. Pak, saya. Sumber daya? Sumber daya adalah sumber daya itu setiap segala sesuatu hal itu memiliki sumber daya masing-masing. Oke, walaupun berbeda entah takarannya atau kadarnya, tapi setiap sesuatu atau setiap hal itu memiliki sumber daya. Ada bayangan apa itu sumber daya? Setiap sesuatu hal, mungkin Cesar juga punya sumber daya. Tidak hanya Cesar, semua orang yang di bawah itu punya sumber daya.
Sumber daya. Jadi apa tuh kata sumber daya? Kekayaan, kekayaan, kepunyaan, kebutuhan. Oke. Banyak ragamnya, tapi untuk lebih jelaskan, nah, kita lihat di depan. Sumber daya, segala sesuatu yang berguna, yang mempunyai nilai, yang berguna, yang mempunyai nilai, ya kan? Jasa berguna, dia punya nilai, dia punya kemampuan. Contohnya, dia ahli IT. Ini mau aku. Dia ahli IT, dia punya nilai, oke? Punya nilai, dia berguna, dia bisa dimanfaatkan, ya kan? Sebagai ahli IT di negara kita, ya kan? Itu sumber daya. Jadi sumber daya itu segala sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai di dalam kondisi di mana kita menemukannya, ya kan? Cuma kita sedikit tidak peka atau tidak sadar terhadap sumber daya kita itu apa, ya kan? Apabila kita sudah, saya akan kembangkan. Jadi saya akan mempunyai nilai dan akan menghasilkan sesuatu untuk diri saya dan orang lain. Itu yang namanya sumber daya.